Kita lanjutkan kembali diskusi kita pemirsa terkait urgensi paspor diplomatik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kami sudah menyiapkan grafis yang akan kami tayangkan untuk Anda terkait pasal 37 PP 31 tahun 2013. Ya, pemirsa, paspor diplomatik diberikan untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Pengatur teknis Undang-Undang Keimigrasian tersebut mengatur secara terbatas siapa saja WNI yang berhak mendapatkan paspor tersebut. Anggota DPR tidak termasuk di dalamnya. Oke, kita lihat lanjutannya pemirsa. Fasilitas protokoler dari Kementerian Luar Negeri itu ada 40 petugas keprotokolan mengawal setiap komisi di DPR yang bertugas ke forum internasional. Kemudian mendapatkan kemudahan di bandara, di mana pengelola bandara wajib memberi ruang khusus saat keberangkatan. Ini kasihan kalau bandaranya tidak punya ruangan ya. VIP room. VIP roomnya udah penuh sesak gitu kan. Kemudian apalagi, yaitu fasilitas ruang tunggu di Lounge Garuda Indonesia yang terdapat di bandara. Ini saya pasti bayangkan makanannya yang enak nih. Nah ini dia, fasilitas makanan gratis dari Garuda Indonesia selama melakukan penerbangan ke luar negeri. Pak Charles, saya nggak habis pikir urusan makan aja sampai harus dibahas ya. Dan ini yang penting, kekebalan diplomatik di tempat negara bertugas. Oke, tidak pakai paspor diplomatik saja, itu curhat dari diplomat kita di luar negeri, dari konsulat jenderal ataupun di kedutaan besar Republik Indonesia, itu sudah ngerepotin melayani wakil rakyat kita. Apalagi kalau pakai paspor diplomatik. Dari perspektif Anda Pak Ikrar, bagaimana nih? Ya, jadi begini ya, sebetulnya perwakilan kita di luar negeri ya, dalam hal ini apakah itu konjen ataupun kedutaan besar ya, itu memang seringkali membantu kami yang kebetulan juga melaksanakan tugas negara ya, termasuk saya misalnya kalau saya ada penelitian ke luar negeri ya, kalau kemudian difasilitasi ya, surat ya biasanya difasilitasi, dalam arti kata misalnya dihubungkan kepada orang-orang yang akan saya temui kan, kemudian kalau memang ada teman dari diplomat yang juga kemudian ingin ikut dan biasanya diantar ya, saya juga diantar dengan mobil mereka ya, itu suatu tapi hal nggak bisa mesen mobil khusus kan? Enggak. Dan kalau anggota DPR gimana tuh Pak Charles? Kalaupun mereka nggak bisa mengantar ya paling tidak mereka sudah menghubungi sehingga kemudian ketika kami datang itu tidak lagi harus menunggu untuk kemudian menelpon dan sebagainya. Itu kan Anda Pak Ikrar, tapi kan sempat ada beberapa insiden di mana anggota DPR di luar mungkin mendapat pelayanan yang tidak semestinya bagi mereka, sehingga mereka bisa komplain. Seperti itu ya? Kalau seperti yang disampaikan Pak Ikrar, kalau memang kita pergi ke luar negeri untuk urusan dinas, ya saya rasa tidak ada salahnya apabila difasilitasi oleh perwakilan kita di sana. Tetapi saya sendiri kemarin ketika ke Jepang untuk menghadiri conference tersebut, saya dari bandara saya naik bus sendiri ke hotel. Tidak ada pengawalan, tidak protokol? Memang ketika pulang saya diantar oleh kawan-kawan dari perwakilan. Tapi jadwal Anda tiba, Anda memberi informasi nggak ke kedutaan kita? Saya memberikan informasi, tetapi saya tahu ketika itu kan sedang sibuk ya. Ada Pak JK juga sedang berkunjung ke Jepang, dan jarak dari kota Tokyo ke Narita, Bandara Narita juga cukup jauh, 2,5 jam. Jadi saya juga tidak ingin merepotkan kawan-kawan di perwakilan. Saya jarang dengar anggota DPR bilang begitu, tidak ingin merepotkan. Ini baru pertama kali saya dengar. Ketika pulang ditawarkan untuk diantar ya saya ya why not gitu ya. Tetapi buat saya sih memang ini pengalaman pribadi. Jadi memang ada beberapa yang sempat ngomong ketika ada beberapa yang menyalahgunakan kunjungan pribadi untuk minta difasilitasi. Namun saya yakin anggota DPR yang sekarang nggak seperti itu. Kalau tidak seperti itu, harusnya soal pernyataan paspor diplomatik tidak usah dibacakan di paripurna dong ya. Nah, itu saya sampai hari ini, sampai detik ini saya tidak ngerti juga kenapa dibacakan secara terbuka di situ, karena tidak ada urgensinya, dan kalaupun itu nggak kabar gembira, saya tidak merasa gembira. Buat saya biasa-biasa saja, karena ada atau tidaknya paspor diplomatik ketika memang saya harus kunjungan tugas negara di luar negeri, ya saya akan berangkat. Walaupun dengan paspor hijau pun kita akan berangkat. Walaupun tidak mendapatkan pelayanan khusus sebagai seorang anggota DPR? Ya kalau menurut saya
dengan paspor diplomatik pun di sana tidak ada pelayanan tambahan, hanya memang ada kekebalan hukum. Ya, kita punya diplomatic kekebalan hukum immunity apabila memiliki paspor diplomatik. Dan itu salah satu alasan saya tidak melihat urgensi itu. Apakah kita ke luar negeri untuk punya niat untuk melakukan tindak pidana gitu kan? Saya rasa tidak. Jadi ada atau tidaknya tidak banyak berpengaruh terhadap kita, tidak mempengaruhi kinerja kita. Kita tetap bisa pergi kalau memang ditugaskan oleh negara. Jadi nggak sesuatu yang besar. Lalu kenapa Anda mau jadi anggota DPR? Lah, ya yang pasti menjadi anggota DPR bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri, bukan untuk mendapatkan paspor diplomatik ya. Pak Ikrar, soal ini kalau misalnya ada anggota dewan yang kebetulan mendapatkan paspor diplomatik dan menyalahgunakan untuk katakan tadi misalnya menjadi perantara narkoba atau melakukan aksi tindakan pidana yang bisa merugikan negara. Ini kan konsekuensinya kan mereka dilindungi oleh negara, otomatis negara harus bertanggung jawab. Apa tidak sampai ke situ? Ya, yang jelas ya, sebelum jawab pertanyaan Anda dulu ya, itu begini, ini teman-teman di Dewan ini bukan baru yang Dewan yang sekarang ya. Dewan yang dulu-dulu yang itu kadang-kadang meminta apa ya, fasilitas ataupun privilege yang sama dengan yang dimiliki oleh eksekutif ya. Dan mungkin ini juga bagian dari permintaan privilege yang sama itu pula ya. Peninggalan masa lalu yang masih berlanjut. Ya, buat saya itu sebenarnya nggak sama gitu. Maksud saya karena kan kunjungan ke luar negeri itu untuk orang-orang DPR ini kan tidak sesering frekuensinya diplomat-diplomat RI kita misalnya kan gitu kan. Nah, tentang itu tadi ya. Nah, ini yang kita takutkan itu tadi itu yang kalau tidak semua ya, maaf kata ya, tidak semua orang itu kemudian tidak memiliki sesuatu yang buruk lah gitu ya. Ini yang kita takutkan. Tapi kan patut diantisipasi. Ada orang gitu kan melakukan itu ya, walaupun terus terang kalau dia memegang paspor diplomatik dia tidak bisa ditangkap, dia tidak bisa ditahan. Walaupun terbukti melakukan pidana. Dan paling yang terjadi adalah dia di persona non gratakan ya. Jadi dia diusir dari negara itu ya. Tapi lagi-lagi di persona non grata itu juga tetap mempermalukan kita ya. Jadi karena dia telah melakukan satu tindakan pelanggaran hukum. Bukankah tugas diplomasi itu seharusnya kan membuat nama Indonesia lebih baik di luar kan, bukan mempermalukan. Ya. Walaupun kita berharap bahwa teman-teman di DPR yang jumlahnya 560 ini ya, atau kurang dikit karena ada yang meninggal belum diganti mungkin ya. Tapi yang jelas itu mudah-mudahan mereka benar-benar well behave gitu ya. Tingkah lakunya baik di luar negeri sehingga kemudian tidak menimbulkan rasa malu lah buat kita sebagai sebuah bangsa ya. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu ya, orang itu kalau memiliki satu paspor diplomatik yang memiliki kekebalan diplomatik itu yang kita takutkan kalau itu nggak sesuai dengan tingkat intelektualitas ataupun tingkah laku orang yang memiliki paspor itu yang berbahayanya kan di situ. Atau mungkin Pak Charles ini mengemuka gara-gara belakangan kan kita sering mendengar juga aktivitas anggota dewan kita terlalu banyak studi banding ke luar negeri, sehingga kalau menyoal urgensi paspor diplomatik ini itu mungkin akan menyeret kepada ruang kepercayaan publik terhadap anggota dewan kita. Memang ini harus menjadi bahan evaluasi juga baik untuk pimpinan DPR maupun Kementerian Luar Negeri. Dalam hal mengeluarkan wacana seperti ini harus melihat psikologi politik yang berkembang di masyarakat ya. Kalau bicara studi banding, periode yang lalu memang sempat ramai ya, tapi untuk periode ini saya belum melihat ada studi banding di DPR ya, baik di seluruh komisi. Tetapi kembali ke paspor diplomatik, menurut saya kalaupun ada fungsi-fungsi diplomasi anggota DPR mungkin diberikan kepada yang memang menjalankan fungsi diplomasi itu, artinya anggota Komisi 1 yang membidangi luar negeri. Atau anggota Badan Kerjasama Antarparlemen ya, karena memang ada fungsi diplomasi di sana. Tetapi kalau untuk seluruh anggota DPR saya betul-betul tidak melihat ada urgensi untuk itu. Tapi ini kan diatur oleh Undang-Undang MPR, DPR, DPD bahwa anggota dewan itu mendapat tugas tambahan dalam konstitusi sebagai agen diplomasi. Ketika menjadi agen diplomasi itu sama dengan diplomat atau menjalankan fungsi diplomat, otomatis harus dilengkapi dengan paspor diplomat, ya kan, diplomatik. Nah, ketika paspor diplomatik tidak diberikan, berarti kan pelanggaran terhadap undang-undang juga. Bisa juga mungkin diatur lebih teknis, artinya paspor diplomatik itu diberikan kepada anggota DPR, anggota tersebut ketika sebelum berangkat
dan ketika sudah kembali dikembalikan ke Kementerian. Temporer, periodik ya, tergantung penugasannya. Jadi tidak dipegang oleh anggota dewan yang bersangkutan, tetapi dipegang oleh Kementerian. Tapi teknis seperti ini kan belum ada. Belum, sampai saat ini memang belum. Sampai saat ini untuk paspor diplomatik itu sendiri kan saya rasa masih wacana ya, belum ada peraturan pemerintah yang mengatur itu. Sedang diusulkan kepada Kementerian Luar Negeri dan harus mendapatkan persetujuan dari Presiden ya. Belum tahu juga Presiden seperti apa. Tapi kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Ya, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Berita 1.